Reza, Anka, Radini, Abigail, Podcast Rapot, Gitu, dimatiin melodinya. Lu ngomong rapot aja repot. Rapot! Yes, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Crocodile Tears. Luar biasa sekali. Wih, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, kita jadikan jam 10 malam ini menjadi 10 pagi. Ya, karena kita kebetulan suaranya do tinggi terus. Parah. Kita sebagai anak Ciputat di sini merasa beruntung sekali bisa hadir di jam. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Crocodile Tears teman-teman. Wow. Mencekam ya suasananya ya. Luar biasa sekali. Izinkan Gila, kami beneran. memperkenalkan diri. Nama saya Reza Candika. Saya Anka Tama. Saya Radini. Saya Nastasia Abigail dan kami dari Rapot. Oke, Di premier filmnya Crocodile Tears di Indonesia. Jadi kita buat memang sesi Q&A-nya tuh berbeda. Betul, Ya. betul sekali Iya. ya kan. Kalau dilihat dari nuansa filmnya begitu mencekam, nah kita begitu ceria. Betul Jadi sekali. kita mau membuat suasana agak sedikit mood swing di sini ya. Kontradiktif ya, seperti Kontradiktif. hubungan romantis kompleks antara ibu dan anak yang kita lihat sama-sama tadi. Betul. Iya. Dan bisa dibilang mertua dan menantu. Betul. Iya, dan hubungan antar buaya-buayanya juga ya. Sangat iya. kompleks tadi kita lihat ya. Radini paling concern di situ. Benar, ya. benar. Iya. Kebetulan punya banyak pengalaman dengan buaya. Iya, betul. Atau sebagai buaya darat gimana tadi menyikapi buaya-buaya pertama? Gue cuman concern sama buaya di awal yang gak dapat makan ayam itu. Itu kayak wah iya, ini iya, jatahnya iya. kurang nih. Oke, kalau gitu lu empanin deh. Lo kasih deh jatah mantan lo. Tanpa berlama-lama mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk yang buat filmnya dan juga penulis naskahnya Tumpal Tampu Bolong. Kami juga ingin mengundang produser dari Crocodile Tears, Mbak Mendy Marahimi. Halo Mbak Mendy. Hai, Mbak Mendy. Selamat pagi. Hai, selamat filmnya ya ampun. Kita lanjut lagi akan mengundang. Kita temanya emang kayak lagi Sorry, salawatan ya. kepotong cibiki nih. Ya, Assalamualaikum. seperti agak lebaran ya. Oke. Lagi ngasih-ngasih Kita zakat. lanjutkan. Pemeran Arumi Zulfa Maharani. Zulfa, yang tergeser. Yes. Badru Aina. Benar-benar seperti lebaran ya. Dan ini yang kita takutkan ya pada Iya. malam hari ini. Berperan sebagai Ibu Johan, Marisa Anita. Sayang sekali Johan alias Yusuf Mahardika. tidak bisa datang walaupun ada Ucup lain ya di sekitar kita ya. Tadi ada Flux Cup juga. Oh, Iya. iya. Walaupun kalau diajak ke sini nggak bisa jawab pasti. Benar, karena pertanyaannya. dia lah kan beda ya. Beda Ucup. Beda IP ya. Beda IP. Oke, kita Iya. duduk-duduk Oke, kita dulu. duduk-duduk yang santai dulu. Halo Tumpal, selamat malam. Selamat malam kakak-kakak. Selamat malam teman-teman Malam. Rapot. Semangat Tumpal. Semangat. Sebelum teman-teman semuanya di sini mau kasih pertanyaan ke lo nih. Pertanyaan pertama gue adalah ketika kita menjadi mata-mata pertama yang dari tadi ngadepnya layar bioskop. Anda dari tadi matanya madep kemana? Apakah ke kita yang nonton ataukah ke layar juga? Ke atas gue ngadep ke atas gitu. Penuh pada yang maha COD kuasa. ya, Lihat Allah langit-langit, SWT. iya, iya. Selama 2 jam tuh lu kayak, apakah ada gambar buaya juga di atas Empire Buaya sini? yang menetes itu ya. Iya. Gimana Tumpal akhirnya rilis juga kita bisa nonton seperti yang tadi dibilang Crocodile Tears akhirnya pulang kampung ke Indonesia. Senang banget tentunya karena
Ya dari bikin juga kebayang yang nonton pertama orang Indonesia pasti. Karena gue orang Indonesia gitu. Jadi ya akhirnya seneng banget. Makasih Jav udah ngasih kita kesempatan untuk bisa muter film ini. Dan kita semua bisa hadir. Kecuali Yusuf Mardika yang berhalangan hadir karena pekerjaannya. Jadi Yusuf tetap ada di hati kita. Waduh, seolah-olah dia tidak ada aja kok kayak lama banget gitu. Soalnya dia yang keseret tadi ke Taman Buaya. Iya, padahal dia yang selamat ya di film ini ya sebenarnya. Sebenarnya dia ada. Oke. Tapi ini kayaknya ada banyak pertanyaan yang mungkin sudah terlihat dari wajah-wajah yang sangat penasaran ya. Betul Benar, sekali. dan buktinya mereka menunggu semua nih. Kayaknya masing-masing punya pertanyaan, tapi berapa pertanyaannya nih kita ikutin aja dulu nih sekarang. oke, Ada yang kita mau ikutin nanya alurnya nggak? ya. Iya nih, coba. Oh langsung ada? Langsung. Oke, aku suka Oke. banget nih. Pokoknya buat yang Wajah-wajah penasaran. pengen nanya boleh langsung diangkat tangannya. Terus nanti sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Karena kalau warna favorit, oh iya kita kayak thank you untuk infonya. Apalagi kalau ditanya buaya favorit, mirip Nah. semua tadi semua ya. Iya, kalau Kita tanggal lahir terlalu detail ya. Kita gak begitu pingin tahu sebenarnya ya. Oke, Halo Reza silakan. Candika, lebih kurus 20 kilo. Oh iya nih, future Reza Candika. Parah. Oke, perkenalkan dulu ya. Nama saya Evan. Halo Eva. Hai, sebelumnya terima kasih untuk Mas Tumpal dan para kru dan juga para cast. Bersyukur banget bisa nonton film Crocodile Tears di sini setelah sebelumnya cuma bisa ngelihat Mas Tumpal nge-pitch di Torino Film Lab. Itu saya putar terus tuh untuk bisa ngerimain kalau misalnya memang project Crocodile Tears ini ada. Dan akhirnya bisa nonton di sini dan ternyata amazed banget sama ceritanya. Beberapa gimana cara pembawaannya dan juga setiap cast yang ada yang meranin setiap pemerannya tuh benar-benar menghidupi setiap karakter yang ada. Jadi thank you, terima kasih, tepuk tangan juga sekali lagi. Pertanyaannya, kita tahu kan kalau misalnya ini beneran ya, crocodilesnya buaya beneran ya, bukan CGI ya. Mungkin pertanyaannya lebih ke gimana sih caranya untuk bekerja atau syuting dengan buaya yang ada, kan banyak gitu ya. Dan gimana mungkin juga mau tahu kesan-pesannya dari setiap cast yang hadir untuk gimana caranya sih treatment dengan buaya. Dan tadi juga mungkin beberapa kali ngelihat kayak buaya itu kayak bisa acting gitu ya. Apakah ada treatment khusus dalam buayanya ini diarahin gini atau gimana? Karena ada beberapa bagian yang kayak kok pas banget nih bisa ada beberapa momen yang buayanya kayak misalnya tadi waktu ngobrol dengan mamanya terus dengan Johan kalau misalnya Arumi nggak boleh di sini tuh kan tiba-tiba buayanya ketika dia selesai ngobrol bisa balik gitu. Terus gimana lebih nanya gimana sih caranya untuk syuting dengan buaya, gimana treatmentnya dan juga safety-nya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Eva. Terima kasih Evan. Jadi kira-kira tuh buaya ridersnya apa nih? Lupa. bener. Sampai akhirnya mau lu setting-setting tuh buaya. Sama castingnya susah gak ya? Kata dia. Soalnya seperti ada yang tertarik mau casting jadi buaya nih. Dan gak cuma buaya tadi ada paya juga ya sebenarnya. Ada laki apa perempuan, silakan. Oke, kalau soal ngedirect buaya, terus terang nggak bisa sih didirect buaya. Paling cuman bisa berdoa pas dia mau, ya udah mau gitu. Tapi ya secara safety nanti mungkin Mendy bisa nerangin. Tapi sejauh ini memang banyak kita dikasih berkah-berkah lah sama Dewa Sinema kayaknya gitu ya. Jadi yang belok itu sebenarnya take keberapa yang tiba-tiba DOP kita si tag itu ngepen gitu. Terus kayak kok dipen sih? Kenapa sih dipen gitu? Ternyata ya dia ngeliat si buaya itu kayak buang muka gitu, cuy gitu kan gitu. Wah, jadi Mutbal ya, mutbal. buayanya moody ya. Moody dia. Mungkin dia udah bosen banget, syuting melulu nih apaan. Enggak sih, dia juga butuh privacy. Butuh privacy. Iya, privacy dan boundaries ya. Kayaknya si bete si buaya-buaya itu sama kita gitu ya. Cuman kita juga punya animal wrangler Rio Gonjes yang juga selalu ngebantuin kita. Terus
tentunya pegawai-pegawai yang kerja sana yang selalu ngebimbing kita sama pemiliknya juga. Jadi semuanya tuh sebenarnya kerjasamanya baik lah gitu. Ya, jadi memang ketika pertama kali baca skripnya udah mulai deg-degan ya. Wow, buaya gitu. Ini gimana cara ngedirectnya dan gimana dengan safety-nya. Tapi waktu itu yang langkah pertama kita adalah kita main ke sana. Bertahun-tahun lalu sebelum syuting kita main ke sana. Kemudian kita ngobrol sama yang punya, kita ngobrol sama penjaga-penjaga di sana dan jadi tahu soal kebiasaan-kebiasaan buaya itu seperti apa. Misalnya ternyata mereka itu kalau siang justru tidur. Dan mereka itu aktif di malam hari. Dugem mereka. Iya. Familiar deh, aku kayak punya temen yang kayak gitu. Familiar ya. Familiar. Maksudnya emang lu filmnya nyeritain tentang lo kan, Pal? Nah jadi memang pada saat mau syuting memang yang kita utamakan itu safety. Bahkan memang ada beberapa teknis pengambilan adegan yang harus kita benar-benar pikirin untuk menjamin keselamatan semua orang yang terlibat dalam film, nggak cuma pemain tapi juga pembuat filmnya gitu. Dan sebelum kita syuting itu pemilik Taman Buaya sudah bikin riders, bener dia sudah bikin riders. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dan selama syuting dia stay 24 jam menemani kita. Ya kita gak syuting 24 jam, tapi maksudnya selama kita syuting dia selalu ada. Dan dia selalu memperhatikan kita beserta staff-staffnya. Jadi memang kita menjalani itu semua dengan pengawasan mereka gitu. Dan tentu seperti kata Tumpal tadi, kita punya animal wrangler juga yang namanya Rio. Dan Rio ini memang sangat pengalaman berhadapan dengan reptil. Jadi dia juga membantu kita memberikan pemahaman bagaimana cara berinteraksi dengan buaya gitu. Jadi tetap deg-degan syutingnya karena kan berhubungan dengan binatang buas tapi alhamdulillah aman. Okay. Alhamdulillah. Nah kita lanjut ke pemainnya kali ini. Iya boleh. Kamarisa, Zulfa, hai. Gimana nih bondingnya sama buaya? Apakah dengerin Ratu lelaki buaya darat? Atau gimana nih kira-kira Kamarisa sehingga memang rasanya kayak disetting. Kayak beneran bisa diarahin gitu buaya. Kayak ngerti banget gitu ya. Mau bener-bener buset seperti lagu. Tapi tidak tertipu lagi. Tidak tertipu lagi. Ya. Aku jadi ketawa dengerin kalian. Kayak dengerin podcast mereka kan. Tapi live ya Bu sekarang. Tapi live loh. Iya. Wah pengalamannya menyenangkan. Mungkin nambahin aja apa yang tadi Tumpal sama Mbak Mandy udah cerita gitu ya. Kita sempat dikasih kesempatan ya Zulfa. Ada satu hari di mana ayo kita dateng yuk ke Taman Buayanya. Observasi itu seharian gitu. Ya udah akhirnya kita duduk di pinggir kolam buaya itu merhatiin aja. Bener kata Mbak Mandy. Tadi kalau misalnya siang itu daytime mereka emang bawaannya tidur and they're actually really 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 cute. Wow. Ini mama yang ngomong ya. Bukan Marisa. No, beneran mereka tuh gemai banget. Dan mungkin teman-teman juga ngelihat dari hasil observasi kita selama seharian itu mungkin ada persamaan perilaku ya kan antara si buaya dan orang-orang yang tinggal di situ gitu. Ya enggak? Ya. Coba. Kita juga ada workshop. Kita dikasih waktu untuk workshop sama buaya benerannya tapi yang kecil. Sekecil apa sih segini? Iya. Iya, pokoknya 6 bulanan ya Mbak Mendy. Iya, karena kebetulan aku 3 bulan. Jadi kebetulan karena aku ada scene emang megang ekor buaya. Jadi aku sama Ucup itu ada workshopnya juga. Kamu sendiri sebenarnya lebih takut dikelilingi buaya asli atau buaya darat sebenarnya? Buaya asli, karena buaya darat mungkin ya bisa kamu taklukkan. Iya. Tidak. Aku suka spirit. Udah tahan banting kalau sama buaya orang. Iya, apalah Tapi itu kamu buaya orang. awalnya takut gitu gak sih? Maksudnya ada perasaan, apa perasaan kamu waktu workshop itu gitu? Karena biasanya Tapi dari baca skrip pertama kali pun sudah
Pasrah. Oke, terserah Mas Tumpal. Oke, itu sudah resiko. Boleh juga ya Tumpal ya. Oke. Boleh juga ya Tumpal ya. Ada lagi pertanyaan Boleh dari dong. teman-teman yang hadir? Boleh. Tara. Tara. Hai Tara. Boleh minta tolong dioper Tara Basro. mikrofonnya. Hai. Isi kekosongannya. Nggak ini, gue suara gue kayak Ken kan. Hai, halo apa kabarnya hari ini? Selamat malam, selamat untuk Crocodile Tears, cast and crew. Marisa, you were so amazing. Pertanyaannya untuk Mas Tumpal, aku penasaran banget. Jadi sebenarnya kan kalau di Sulawesi itu ada legenda Karayeng Sindrijala, jadi dia kerajaan buaya gitu. Nah aku pengen tahu inspirasi dari cerita tentang buaya ini tuh apa sih sebenarnya, karena ada beberapa adegan Marisa kan lumayan mystical gitu kan. Apakah ada inspirasi dari certain legends atau apa gitu. And the movie was really entertaining. Thank you. Terima kasih Tara. Ya terima kasih untuk pertanyaannya. Iya pasti, ya saya baca juga soal itu dan memang banyak ya Indonesia tuh banyak legenda-legenda atau kosmogeni asal muasal kebudayaan itu dari buaya terutama di timur ya. Jadi itu pasti menginspirasi saya. Cuman buayanya sendiri kenapa bisa cerita-cerita itu ya karena saya coba mikir dari sisi mama itu gitu. Jadi waktu saya nulis juga ya mungkin tuh entah itu proyeksi atau itu keinginan dia untuk karena dia kan sendirian banget gitu. Jadi dia pingin ditemenin seseorang atau sesuatu aja. Jadi ya si buaya itulah gitu. Lebih ke situ sih arahnya. Kalau inspirasinya kayaknya ya karena saya suatu hari nonton dokumenter soal buaya terus ada adegan ibu buaya mindahin anaknya karena mau dicaplok sama predator lain, caranya dimasukin ke rahangnya gitu. Dan waktu itu saya nonton, waduh kayak serem tapi kok juga lembut, terus ya ambiguitas itu kayak campuran rasa teror tapi juga tender, itu buat saya kayak oh gitu, oh mungkin tuh cinta kayak gitu ya gitu. Terus oh cinta ibu ke anaknya mungkin bisa kayak gitu. Nah itu sih yang jadi inspirasi saya, makanya pakai metafor buaya gitu. Luar biasa sekali. Kalau Crocodile Tears kan bahasa Indonesianya air mata buaya. Iya. Nah gara-gara film lo akhirnya gue riset. Keren. Gak nanya dari burung Galileo. S2 nih bener lagi nih. Parah. Gila. Ternyata pengertian air mata buaya adalah, jadi kalau lu ngelihat buaya keluarin air matanya, itu tuh bukan berarti buayanya lagi sedih loh. Tapi dia lagi kelebihan garam abis makan mangsanya sendiri. Oh. Nah, Jadi kalau kita kenyang, dia netesin air mata gitu ya kalau itu kayak drop berarti. Ini maksudnya kalau dia yang kenyang. abaikan berarti tadi analogi. Dia kenyang lalu dia mengeluarkan air mata. Apakah gitu. pemilihan judulnya tuh lo ambil juga dari makna air mata buaya atau gimana Pak? Ya ada itunya, terus nggak tahu air mata buaya itu entah kenapa secara universal kita tanya ke Perancis artinya sama kira-kira fake tears kan. Terus tadi yang Reza bilang itu fakta yang benar, ya, yang gua Google juga. Jadi ya bagus sih ada dua metafor itu. Banyak orang nangis di film ini, benar nggak dia nangis? Terus juga kayak tadi dia menangis waktu dia memangsa. Jadi menurut saya bagus banget sih kata-kata itu gitu. Makanya digunakan untuk film ini gitu. Wah. Wow. Luar biasa sekali tuh Pak. Bener deep banget ya. Kan kita kalau ada yang kenal kan mungkin cuawa cuwewe gitu kan. Ternyata deep banget guys. Bangga parah. Kita sebagai temen bangga parah ya. Karena 7 tahun kan Pal? Iya. Nulisnya 7 tahun Pal. Ngerjainnya 7 tahun. Ngerjainnya 7 tahun. Nulisnya 7 tahun gue gila kalau 7 tahun. Pak, sebelum ditanya dapat pertanyaan lagi dari teman-teman, 7 tahun apa yang ngedrive untuk ini pokoknya harus jadi gitu? Ya harus aja karena ini penting buat gua, ceritanya emang harus gua ceritain. Dan kalau saya nggak menceritakannya kayaknya nanti hidup saya agak
nggak puas dan saya nggak mau nyesel kalau saya nanti suatu hari. Jadi dan ini film debut. Jadi ya mungkin mudah-mudahan ada film berikutnya. Amin. Amin. Dan kayaknya bukan Crocodile Tears 2 ya. Semoga berikutnya bukan. Atau yang ketiga lagi-lagi Crocodile Tears. Jangan ikutin jejaknya tersanjung Betul. ya. Panjang soalnya ya. Crocodile Tears, hoof. Saking udah, ya Allah Pak udah kelima Pak. Iya. Namanya Ada jadi 7 hoof. years lagi ya. Kelipatan 7. Dan juga tentunya sahabat saya ini Mandy yang selalu ngasih semangat dan bersama saya selama 7 tahun. Keren banget. Secara emang kolaborasi Mandy dan juga Tumpal kan sebelumnya juga udah dapat award kan untuk film pendeknya. Jadi Betul, Laut Memanggilku. Kita standby aja sih untuk Crocodile Tears dapat banyak award ya tahun depan ya. Pal. Amin. Oke, kita balik lagi ke teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Paling depan. Silahkan mic-nya boleh Sedang diantar. Wah, OTW. lagi estafet. Iya. Wow. Oke. Tes. Halo, perkenalkan nama aku Jaidan Arik Jakwan. Hai Jaidan. Kayak mau play KTP ada nama panjang. Agak sedikit nervous ya soalnya ngeliat film yang sangat-sangat bagus ini. Aku mau nanya soal penulisan ceritanya gitu. Bagaimana sih sutradara atau penulis memasukkan gestur yang kuat banget tapi tidak merusak kausalitas di dalam ceritanya gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Gestur maksudnya gestur. Gestur yang Koreografi. Iya. Gerakan melatanya itu ya. Oke. Ya. Itu sebenarnya ya ini juga saya mesti terima kasih sama kolaborator saya para pemain Marisa, Zulfa sama Ucup ya. Karena saya selama nulis itu juga banyak berdiskusi sama mereka gitu, gimana kira-kira. Jadi sepanjang menulis skrip itu memang ada draft yang akhirnya oke, kira-kira secara garis besar begini ceritanya. Tapi juga saya selalu terbuka sama semua aktor di film ini untuk ya berkontribusi juga gimana pendapat mereka, terutama soal karakter mereka gitu. Jadi soal gestur-gestur buaya itu ya masuk akal karena mereka tinggal lama sama buaya bertahun-tahun, mungkin cerita ini berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi mau nggak mau kayaknya ada tercermin sedikit ke perilaku mereka, ke buaya-buayaan gitulah gitu. Jadi itu yang sebenarnya saya ngobrol sama teman-teman aktor juga. Jadi itu dimasukin ke cerita seperti itu sih. Dan jangan lupa waktu itu kita juga menyiapkan aktor-aktor secara khusus dan bersama Muhammad Khan untuk melatih mereka bagaimana bergerak seperti buaya. Untuk membantu gerakan mereka ketika bermain jadi lebih convincing gitu. Terima kasih untuk Muhammad Khan yang tadi juga ada ya di sini. Muhammad Khan ada nggak di sini sekarang? Besok nontonnya. Oh dia baru besok nontonnya. Okay. Yang penasarannya gini Pal, ketika film ini skripnya udah mulai jadi, lo emang udah kebayang ini yang mainin Kamarisa sih, Zulfa sama Yusuf, atau mereka bertiga through casting untuk akhirnya bisa masuk ke sini Pal? Melalui casting sih semuanya gitu. Oke. Dan castingnya lumayan lama dan lumayan bertahap-tahap gitu Dan prosesnya nggak casting seperti biasa. Maksudnya kita bukan casting yang kita manggil orang di depan kamera, mereka acting, kemudian kita review. Yeah. Tapi waktu itu awal mulanya aku sama Tumpal diskusi, kita pengen cari kolaborator yang memang bisa kita jadikan teman. Dan yang percaya sama proyeknya. Jadi waktu itu kita brainstorm berdasarkan film-film yang sudah pernah kita tonton, pemain-pemain mana yang stand out. Kita bikin daftarnya tuh untuk Mama si ini, Yusuf ini. Johan ini, Arumi ini. Kemudian kita reach out satu-satu, kita ajak ngopi. Oh gitu. Satu persatu, jadi kita ajak ngopi dulu, kita ajak ngobrol sebagai teman. Kalau kita merasa kok kayaknya vibe-nya cocok ya, enak, baru kita kasih skrip. Baru kita bilang kita pengen ngajak kamu main film sebenarnya. Oh gitu. Filmnya ini, kemudian kita kasih skrip. Skrip itu kita biarkan mereka baca sekitar 2 minggu ya. 2 minggu skripnya bentuknya fisik dan mereka boleh coret-coret skrip itu sebebas-bebasnya. Okay. Mau dilipet, mau dicoret, mau ditempelin post-it terserah.
Tapi 2 minggu kemudian kita ketemu lagi, skrip itu harus dikembalikan. Baru abis itu kita ngobrol dan mencoba beberapa adegan. Jadi di kantor ada tuh tumpuk skrip dengan nama-nama aktor dan aktris gitu ya. Dan menariknya kita jadi bisa ngelihat proses mereka membaca skrip seperti apa. Keren banget. Boleh kasih tepuk tangannya gak sih? Ini sebuah proses casting yang menarik Tapi banget jadinya ya. nih kalau kita mendalam ya. diajak ngopi sama Mbak Mendy patut GR ya. Iya. Patut GR sih menurut Siap saya. banget, siap banget dapat japrian. Gue siap. tadi udah kepikiran kayak berapa gelas kopi nih yang Iya, udah udah Aku habis lagi ya. mikir gue mau pesen apa ya gitu. Dan pas pesen kopi kasih banyak banget ekspresi kan. Kopi satu. Sorry banget Kak Mendy, kopinya. Jadi udah dimulai ya terus. Udah dimulai castingnya. Itu baru pesennya ya. Iya. Belum review kopinya. Bener. Iya. Bener. Kurang enak Iya, gitu ya. Gue takut dikasih obat sama Kak Mendy kayak minum dulu deh nak biar sadar. Bener. All out pokoknya. Kak Marisa sama Zulfa waktu pertama kali baca skripnya gimana nih? Sampai akhirnya sampai ke proses syutingnya. Penasaran dari point of view pemainnya juga Iya sih. banget. Ya, ini ya waktu dikirimin skripnya sama Mbak Mendy, terus dikasih kesempatan baca langsung sangat tertarik dan sangat semangat. Karena aku percaya dengan ceritanya. Memang aku pun sendiri juga paling suka ketika nonton film atau menikmati cerita tuh yang karakternya sedikit tapi loaded gitu loh. Kayaknya banyak nih sebetulnya emosi yang dieksplor nih. Wah, padahal karakternya cuma 3 mainnya ya. Jadi pas baca itu langsung wah gila nih, gue mau banget audisi ini nih, gue audisi, semoga dapet. Dan alhamdulillah dapet. Jadi ya very very happy to be part of this amazing story. Thank you Tumpal, thank you Mbak Mendy. Keren. Zulfa gimana Zulfa? Iya, pertama kali pas excited banget, terus kayak berharap banget kayak semoga tidak berubah pikiran gitu atau semoga dapet gitu. Dan alhamdulillah masih rezeki. Tapi ada momen yang paling aku inget banget. Jadi setelah dikasih skrip, aku di pairing sama Ibu Marisa. Pertama kali aku takut. Takut bener. Kakak senior. Oh, kamu posisi. Karena ibu intimidatif banget awal-awal. Mungkin sudah menjiwai kan sebagai mama. Bisa Jadi terlihat kayak, kok dari filmnya. Iya. Langsung jadi mama ya. Orang di sini mikirnya Kak Marisa pas nyebut nama Zulfa, Zulfa baik. Kita langsung kerja aja yuk. Terus Zulfa kayak langsung ger. Iya. Tapi justru itu sangat membantu. Buatku sangat membantu banget dan ya itu kolaborasi yang sangat-sangat aku syukuri sih. Apa yang jadi challenge-nya nih selama syuting Crocodile Tears dari Zulfa dan juga Kak Marisa? Ada nggak? Challenge, ya banyak sih tapi mungkin yang utama pasti kan syuting sama Buaya ya. Iya. Gitu. Dan aku bersyukurnya sama Mbak Mendy, sama produksi ini, sama Mas Tumpal juga. Kita dikasih waktu preps 3 bulan. Wow. Iya, jadi kita benar-benar komit di project ini 3 bulan. Kita reading, workshop bersama Mas Tumpal, bersama Ibu Marisa, bersama Ucup gitu. Dan menurut aku itu adalah privilege sebagai aktor 3 bulan tuh kayak terima kasih. Tapi kalau challenge di pairing bersama Ucup, mumpung orangnya nggak ada. Nah, kebetulan. Gimana? Soalnya kan ada adegan-adegan yang cukup mesra ya. Kebetulan Ucup adalah, aku udah kenal Ucup dari udah lama banget. Kita sahabatan dari kita kecil. Oke. Ya. Jadi udah ngerti apanya ya? Udah ngerti seluk-beluknya dari gitu. masih segini. Dari ya. buaya Dari segini gini banget. Justru itu challenge dong, ada adegan besar bersama sahabat sendiri. Setuju. Iya. Ada take aku sama Mas aku ketawa sama Ucup. Kita take berulang-ulang karena kita ketawa kayak, oh Tuhan, Yusuf Mardika. Juga ya. Apa benar ini terjadi antara kita? Ini terjadi. Gitu. Iya sih kalau tiba-tiba gue juga mau lu kayak. Iya juga sih. Gue kebayanginnya sekarang aja biar tuker tempat. Iya. Udah agak resah Ya nih. Allah, ini baru namanya challenge. Betul sekali. Challenging. Dan itu baru namanya acting yang luar biasa ya. Iya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya boleh diangkat tangan. Boleh. Di pojok kanan atas. A1 nih biasanya buat ngeracap. Oh iya benar. Buat ngeracap adegan-adegan mesra juga Iya. tuh di Tapi ujung-ujung. sebelahnya kosong. Oh sebenarnya Gak apa-apa kan me, myself and I.
Seperti di awal Kayak Johan Ucup, ya. Kayak Johan Iya di awal. Dia gak terbuka ya. Memang solo aja. Kasian dia. Enggak kok. Oh iya. Kasih konfirmasi. Kita lagi ngomongin Johan aja. Takutnya kan biar bersih. Kenalin, nama saya Ivan. Hai Ivan. Halo. Pertama-tama terima kasih buat teman-teman Tala. Terima kasih juga buat Jav udah ngasih tempat buat menayangkan film ini. Aduh gugup. Jadi pertanyaanku sebenarnya... Rasa Kovan, sorry. Maksudnya boleh kayak ambil nafas. Oh iya. Ingat kata Kak Marisa? Ambil nafas dari hidung. Tahan. Tahan 8 detik. Tahan terus. Tahan terus. Tahan terus Sampai aja. besok. Soalnya getarnya kerasa ya. Iya, gak apa-apa. Kak Ivan kayak menang door prize bener sih. Ini kita panjang-panjangin Amin. biar kamu napas dulu Van. Gak apa-apa, santai. Ya. Kerasa juga hembusannya ke sini ya. Ya karena sebioskop pada napas semua ikutan. CO2 banget tadi. Jadi pertanyaannya sebenarnya aku melihat kayak film ini dipenuhi dengan ambiguitas. Jadi kayak di awal kayak ngelihat ini realis banget gitu ya. Cuman banyak sekali beberapa kayak aku melihat adanya magis di dalamnya gitu. Jadi pertanyaanku buat Mas Tumpal sebenarnya apakah itu intensinya memang ke situ dan jika iya mengapa gitu. Efeknya ke aku ini sebenarnya cukup berdampak gitu bagiku sebenarnya sangat impactful. Dan buat Kak Marisa, Kak Maharini aku mau tahu kayak bagaimana kalian menghadapkan karakter kalian karena for me aku jarang melihat karakter seperti itu dan I think kalian berdua hebat dan amazing menghidupkan karakter kalian. Terima kasih. Terima kasih Van. Terima kasih pertanyaannya. Kalau ya ambiguitas itu emang suatu yang saya suka gitu, emang itu intensinya. Kalau realis berubah menjadi magis ya bisa kayak gitulah istilahnya ya. Cuman ya saya pikir masuk akal aja karena tempat itu sendiri juga menginspirasi kayak memang waktu di sana ya saya banyak bertanya-tanya soal hubungan manusia sama hewan gitu. Terus kayak ya tempat itu sendiri ya buaya sendiri tuh makhluk yang ya purbakala gitu ya. Kayak ada sesuatu yang intim banget, ada sesuatu yang sangat-sangat primal gitu dengan buaya itu yang ngingetin saya soal kita semua kira-kira sama lah mungkin dari ya kita terhubung gitu sebenarnya sama dinosaurus kali gitu. Sama kecoa juga. Kecoa juga gitu. Jadi kira-kira ya ambiguitas itu emang sesuatu yang saya pingin gitu emang. Oke. Lanjut ke Kamarisa dan Zulfa ya. Oh iya, melanjutkan poin ambiguitas itu ya, mungkin kamu merasa bahwa jarang gitu ya ngelihat karakter-karakter kayak tadi ya, karena ambiguitas itu kami rasa kami ingin mencoba untuk menampilkan karakter yang sebetulnya sama seperti kita semua. Yang saya maksud adalah kita itu kan gak hitam putih ya. Kita itu kan individu-individu yang sangat kompleks gitu. Ngomongin cinta aja tuh bisa banyak macam definisinya. Jadi sebetulnya Mama, Arumi, dan Johan itu hanya 3 dari manusia-manusia yang ada di bumi ini gitu. Kompleks, ambigu, abu-abu, warnanya pun abu-abunya tuh banyak. Ada abu-abu terang, abu-abu agak gelap, abu-abu yang gelap banget gitu kan. Jadi ya kalau misalnya itu dianggap impactful, kalian merasakan sesuatu atau bahkan bisa menemukan diri kalian dari karakter-karakter yang ada, then we're happy. Ya sama sih dengan Ibu Marisa. Kamu udah setia sama Ibu ya? Aku nurut sama Ibu. Nurut, retweet, menantu sih nurut aja. Iya. Aku sih selama nonton, aku tuh kayak ngerasa aku tuh Agnes Naomi banget. Karena kayak Betawinya dapat banget ya Naomi ya. Tuh ada di situ boleh kasih tepuk tangannya. Iya.
Kapan lagi dengar Naomi kayak, "Nape lu? Ya lu juga hati-hati deh." Iya. Kayak dari Bekasi ya. Sobi banget gitu. Orang ya. Ciputa Timur nih. Nebeng pulang. Suka banget sama celana abu-abu nyentriknya gitu loh. Dapat dapat. Ditunggu pre-love-nya ya Naomi. Di bagian Sama itu. dress kuning juga boleh ya? Oh iya, banget, boleh. Mantap banget. Sama penulisannya Tumpal tuh menurut gue lucu banget. Kadang bisa bikin serius, kadang witty-nya juga dapet gitu loh. Pas yang karaoke kita kena banget ya. Kena. Apalagi kalau ditantang suruh nyanyinya nah. Iya. Gue sama Fikri-nya aja gue juga kena tuh. Sama si ceweknya Fikri pakai nanya, kenapa ya gue putus? Lah lu pick me. Lah orang lagi nanya, gue kenapa ya putus? Dia bilang, kayak bau nih. Gila, gue shout out buat ceweknya Fikri sih. Kita patut belajar banyak tuh dari cewek. Belajar banyak parah. Gila, Untuk semua nggak karakter. untuk nggak terlalu speak up ya. Iya, Karena dibatasin kasihan. lah, dibatasin. Dan Ucup kan juga kelinglungannya lapar. dia ya, kelinglungannya dia Iya. perlu dipertanyakan juga ya. Iya. Putus nyambung gitu ya. Dan temennya gak bantu ya di situ. Sedangkan Agnes Naomi bantu banget Zulfa. Benar, Setuju. banget. Itu dah. Thank you banget. Thank you for everything. And untuk pacarnya Fikri, thank you for nothing ya. Oke, mungkin ada Satu pertanyaan terakhir ya. terakhir. Boleh? Ada di belakang. Oke, boleh. Silakan yang pakai topi. Halo, selamat malam. Aku Richas. Tumpah bagus banget filmnya. Aku merinding sepanjang film. Dan di akhir itu senang banget. Gini, judulnya sangat laki-laki tapi ternyata film ini sangat perempuan sekali ternyata. Ada beberapa dialog dan aku suka banget. Misalkan ngomongin kesehatan mental perempuan, ada pro-life, pro-choice itu. Dan pasti kamu riset soal itu. Kalau aku melihatnya dan mungkin sekalian aku pengen tanyakan kenapa akhirnya memutuskan di film ini untuk kamu berpihak pada satu pilihan perempuan untuk pro-life. Itu aja ya, padahal kita juga tahu tadi mama untuk melahirkan si Johan pun akhirnya untuk berkelanjutan hidupnya dia punya, ya itulah kita tahu sepanjang film mama seperti apa. Itu, terima kasih. Terima kasih Richard. Wah, Richard ulang gitu. Dia karena nonton film ini emang Richard. Oh iya bener. Richard ya, terima kasih. Terima kasih. Saya dibesarin ibu saya, single parent. Adik saya 2 orang perempuan, hebat-hebat. Mereka sering banget jadi batu karang saya lah istilahnya. Jadi ya make sense aja saya emang gimana ya. Ya banyak bantuin perempuan. Saya punya, maksudnya istri saya ada di sini juga. Alin. Film ini nggak ada kalau nggak ada istri saya yang selalu nyemangatin 7 tahun. Cipok. Udah halal boleh. Waktu saya nulis saya belum pacaran udah pacaran kali ya, udah pacaran sama dia. Terus kita nikah dulu baru bisa syuting film ini. Jadi saya melihat pernikahan, saya ngeliat istri saya perempuan juga saya masukin juga ke skrip kira-kira pandangannya gimana. Soal punya anak juga ada pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Jadi ya kurang lebih saya cuman menggunakan apa yang ada di sekitar saya, gimana itu bisa saya masukin, gimana saya bisa jujur sama itu di karya saya juga. Apalagi ada yang sebelah saya Mandy juga. Jadi ya memang buat saya nggak terlalu dipikirin, alami aja gitu kayak oh iya memang tangguh-tangguh semua perempuan sekitar saya gitu. Mungkin nambahin sedikit soal pro-life, pro-choice. Sebenarnya kita tidak masuk ke perdebatan itu. Karena memang waktu kita bikin film ini, kita sudah diskusi, kita ingin menampilkan berbagai jenis cinta. Dan berbagai jenis hubungan yang didasari oleh cinta. Ada cinta ibu dan anak, ada cinta 2 pasangan, secara cinta yang lebih romantis gitu. Jadi dan memang setiap karakter ini punya needs. Mereka punya keinginan-keinginan yang akhirnya menjadi pilihan hidup mereka di film ini. Jadi memang bukan soal pro-life, pro-choice, tapi lebih ke karakter itu mau apa sih? Apa yang dia ingin dapatkan dalam hidupnya dia. Itulah yang tergambarkan melalui pilihan-pilihan hidup mereka gitu.
Gitu. Mungkin melanjutkan ini kali ya statement dari Kak Mendy juga. Penasarannya sama para pemain Zulfa dan juga Kak Marisa. Apa nih take away-nya dari peran-peran yang dimainkan? Apa yang bisa diambil pelajarannya dari karakter-karakter kamu di film Crocodile Tears? Oke. Mungkin kalau buat aku ya, karena setiap orang, setiap penonton pasti punya interpretasi yang berbeda terhadap cerita ini. Kalau untukku pribadi, film ini mempertanyakan satu hal, yaitu cinta itu apa sih sebetulnya buat kita, buat karakter masing-masing, Mama, buat Johan, buat Arumi. Tapi cinta itu apa buat kalian? Kalau dari mata Mama kan cinta itu memiliki, ya kan? Harus memiliki di awal. Tapi lama-lama mungkin tuh berubah karena ternyata berusaha untuk menggenggam seperti ini itu menyakitkan ya. Ya kan? Ini aja kita giniin aja, kalau kita genggam gini kan rasanya sakit lama-lama karena kukunya menusuk ke telapak tangan. Apakah harus begini? Apakah harus begini? Apakah harus begini? Dilepas, digenggam atau di tengah-tengah? Kalau itu cinta dari Mama, kalau dari Arumi, cinta itu apa sih? Cinta buat aku sih, buat Arumi sih ya cinta itu ya survive. Ya. Survive dari Mama. Ngomongnya dengan Mama Aku nih bingung laku nih, aku survive dari Mama mertua ya. Itu mungkin dirasakan juga untuk teman-teman yang berumah tangga ya. Survive dari Mama mertua. Iya, maksudnya survive juga untuk anaknya yang dia pilih kan. Maksudnya pilihan dia untuk mempertahankan anaknya gitu. Ya menurut aku itu cinta yang luar biasa gitu. Seorang ibu yang dia menghadapi yang ibu juga tapi ibu dari pasangannya gitu. Itu bentuk cinta yang macam-macam tapi tetap ibu gitu buat. Wah, luar biasa. Gimana Mams? Arumi sih tapi strong banget sih jujur. Iya, apalagi pas megang piring isi ayam ya. Kuat-kuatan ya, adu kuat gitu sama Mama gitu ya. Lumayan sih part itu ya. Adegan tarik ulur di situ. Iya. Walaupun aku agak sedih gak kebagian sambelnya gak dituang. Betul, setuju. Gue kalau jadi Ucup sih kayak apa sih? Udah sini gitu ya. Apa gitu. Kalau lo pasti udah. Iya. Taruh. Karena kalau udah berkali-kali juga gini. Mendadak Perkara jadi kayak ayam buaya aja berantem. Tapi itu juga seperti Easter egg ya. Kayak kalau dilihat lauk pauknya ayam. Sama kayak buayanya makan ayam. Betul, dan rebutan juga. Bener gak? Gitu. Gila kita sih Luar Neville biasa. teman-teman. Zak, bentar lagi diajak ngopi. Terima kasih untuk Jaf. Parah. Saya sebagai si Neville ngerasa. Si paling nonton si Neville. Wah, bener-bener. Si Neville. Siap-siap banget diajak ngopi ini sih. Iya. Kebetulan juga udah mulai ngantuk soalnya. Sebelum ngantuk kita mau kasih pertanyaan terakhir Abigail. Betul. Mungkin berkaitan dengan filmnya, lanjutannya bagaimana nih? Apakah teman-teman bisa menonton di bioskop di Indonesia segera atau harapannya juga terhadap filmnya mungkin bisa dirangkum? Silakan. Jadi kami mohon doanya, kami sudah submit ke 21 dan sedang menunggu kabar. Semoga bisa tayang di bioskop tahun depan. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke, yang terdekat nih mungkin keliling-keliling dunia masih berlanjut. Masih, kita abis ini di Red Sea, Saudi Arabia. Assalamualaikum. Haifah haluk. Bihoir alhamdulillah. Keren banget. Bawa Reza mah Bisa sampai menurut gue diajak. Aduh, wahid istin salah searba'ah Bawa sama pembangunan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terjawab, belum selesai dikit lagi. Oh iya, sorry. Dan tahun depan masih ada, dan tanggal 7 di Singapura pemutaran kedua. Pemutaran pertama sudah tanggal 30 November kemarin. Kemudian tahun depan masih ada beberapa festival lagi, ada di Cina, ada di Amerika, dan masih banyak lagi. Iya. Tadi yang bilang suka banget filmnya menurut aku kejar semua ya. Iya. Di seluruh dunia yang disebut itu menurutku kejar semua. Experience masih beda ya kan ya. Beda. Dan kita cari banget kalau ada kompetisi Tumpal Mendy cari MC ya. Iya. Kita nantiin banget kopi-kopinya. Kita janji habis kopi kita paste ya. Kopi paste. Select all dan control save. Tumpal, ada yang mau ditambahin gak Tumpal?
Enggak sih, udah malam jadi ya terima kasih banget udah datang. Senang banget akhirnya film ini bisa putar di Indonesia, di Jogja. Jav, terima kasih. I love you all. Yeah. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang juga sudah hadir menunggu sampai malam hari ini ya. Betul sekali. sampai Selamat sesi sekali lagi Terima untuk kasih. Zulfa, Kamarisa, Mandy, Tumpal. Teman-teman banyak. sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah mau bergabung di sesi Q&A kali ini bersama film Crocodile Tears dan juga Rapot. Sampai kita ketemu lagi. Have a great evening teman-teman. Bye. Wow. Ini ada foto bareng. Oh, kita mau foto bareng dulu foto teman-teman. bareng. Oke. Mana senyum pura-pura bahagianya? Ayo. Halo. Oh, udah bolak-balik. Siapa yang udah yakin gak kelihatan mukanya, ayo. Mohon maaf, udah terima rapot episode yang lain belum? Dicek ngapa dicek? Ketemu di bagian rapot selanjutnya ya. Mainkan. Rapot.